Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, langsung saja bahwa setelah akidah itu ada perkara yang sangat menentukan bagi kita untuk masuk atau tidaknya kita ke dalam neraka. Apa yang dimaksud dengan perkara ini? Yaitu perkara akhlak. Akhlak itu ada yang mulia, ada yang tercela, benar gak? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis yang datang dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dari Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Anas bin Malik. Bahayanya akhlak tercela itu adalah bisa menggerogoti dari pahala kebaikan yang kita lakukan. Benar gak? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sangat masyhur, iyyakum wal hasada. Apa artinya iyyakum wal hasada? Jauhilah oleh kalian sifat apa? Hasud. Ya, hasud. Hasud, dengki, terus apa lagi? Iri, ya. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah supaya menjauhi dari sifat ini? Iri, dengki, hasud, ya. Fa innal hasada, karena sesungguhnya perilaku hasud itu adalah ya'kulul hasanati, akan memakan pahala kebaikan. Bahkan kata Rasulullah, kama ta'kulun narul hatab, seperti api memakan kayu bakar. Kayu itu kalau udah kering banget dibakar sama api, kira-kira apa yang terjadi? Cepat banget ya. Kira-kira tiba-tiba jadi arang aja gitu ya. Pokoknya gitu aja. Jos. Sangat jos ya. Nah, para ikhwan semuanya, salah satu dari sifat tercela itu adalah hasud. Lantas apa yang dimaksud dengan hasud? Ya, hasud, iri, dengki. Hasud itu adalah ketika kita melihat seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam bentuk kenikmatan, sudah barang tentu ya, nikmat duniawi yang mungkin jualannya laku, yang mungkin hartanya kaya, yang mungkin dia kelebihannya bahkan melebihi daripada dirinya. Hasud itu adalah ketika seseorang melihat orang lain ada diberikan kelebihan oleh Allah, kebahagiaan, maka dia yang pertama kali adalah iri, dengki. Yang kedua, dia berupaya supaya apa yang didapatkan oleh orang yang dia lihat, dia pun bisa mendapatkan, dan dia berperilaku supaya orang yang dia lihat memiliki kebahagiaan itu, kebahagiaannya sirna dan kembali kepada dirinya. Bahkan dia berbuat bagaimana caranya agar yang dia lihat itu berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Itu namanya hasud. Dia tidak suka melihat orang lain senang. Dan sifat hasud ini menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, kata beliau, bahwa
sifat hasud ini tidak bisa lari dari sifat manusia. Ini kita nih masing-masing individu nih punya potensi untuk hasud. Punya potensi. Yang mulia adalah ketika dia bisa menahan diri dari hasudnya. Dan yang paling buruk adalah ketika dia mengumbar hasudnya itu sehingga melakukan sesuatu kepada yang dia lihat. Itu menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hasud ini biasanya terjadi menurut sebagian para ulama, terjadi pada kesetaraan. Misalkan gini, dokter misalkan, karena di sini gak ada dokter ya, jadi saya contohkan dokter. Dokter A ini sudah dibilang keren lah, punya klinik bagus. Tiba-tiba gak jauh dari tempat itu ada dokter lain yang keren lagi, bikin klinik yang sama. Biasanya katanya si yang pertama itu punya perasaan enak apa nggak enak kira-kira? Nggak enak. Di tempat ini jual uduk. Jangan jual uduk. Maaf. Enggak. Afwan. Misalkan di tempat ini dia sudah bertahun-tahun jual mie ayam. Mie ayam aja ya. Contoh. Nggak ada kan? Ada di tempat. Oh ada ya? Mie ayam. Ayam lagi. Di sini mie ayam. Sudah bertahun-tahun nih. Tiba-tiba ada sebelahnya yang jualan mie ayam, laku lagi. Kira-kira apa yang terjadi nih si yang penjual ayam pertama ini? Nah, pertama, kalau ada rasa dengki, muncul rasa dengki, pasti nggak kira-kira? Pasti. Dan biasanya di kesetaraan menurut sebagian. Kalau misalkan tukang mie ayam, tiba-tiba di sebelahnya ada yang bangun klinik dokter. Bisa-bisa dengki nggak kira-kira? Enggak. Kesetaraan biasanya. Bahkan boleh jadi tukang becak bisa merasa dengki dengan pendatang baru. Biasanya. Para ikhwan rahimakumullah, sifat hasud ini adalah akhlak tercela yang pertama kali dilakukan baik oleh makhluk langit maupun makhluk bumi. Saya sampaikan ini menurut sebagian pendapat ulama. Yuk kita lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya, nur. Kemudian Allah menciptakan jin, terbuat dari apa? Api. Malaikat itu awalnya sebelum terciptanya Adam itu solehnya minta ampun. Bahkan kesolehannya itu hampir setara dengan malaikat. Bahkan disamakan kesetaraannya dengan malaikat. Namun para ikhwan rahimakumullah, ketika Allah menciptakan Adam, Adam diciptakan dari apa? Tanah. Namun Allah memberikan kelebihan. Pendatang baru nih ceritanya Adam nih. Memberikan kelebihan kepada Adam berupa apa? Berupa ilmu. Wa 'allama Adam al-asma' akullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Setelah Allah memberikan kelebihan kepada Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat dan jin apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikatis judu li Adam fasajadu. Malaikat semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Iblis ini nggak nerima karena ada pendatang baru diberi kelebihan oleh Allah, nggak nerima dia. Iblis, kenapa engkau nggak mau sujud? Bukankah engkau menciptakan saya dari api? Engkau menciptakan Adam dari tanah. Sebetulnya bukan perkara itunya, karena ada
hasadnya itu. Ada hasudnya itu. Sehingga karena dia punya perasaan dengki kepada siapa? Kepada Adam, akhirnya dia melakukan sesuatu bagaimana caranya agar Adam ini tidak bisa mengungguli dirinya. Sekali lagi, sifat karakter manusia secara umum itu tidak mau diungguli oleh lainnya. Benar nggak? Kita nggak mau diungguli. Begitupun jin. Dia nggak mau diungguli sama Adam. Masa pendatang baru, ya kan? Saya harus tunduk sujud kepada Adam. Nggak bisa. Di bumi, yang pertama kali akhlak tercela yang dilakukan oleh umat manusia apa? Hasad. Ketika Habil dan Qabil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam melalui Adam supaya berkurban, maka yang diterima kurbannya siapa? Habil yang diterima. Qabil ditolak. Muncul nggak rasa hasad dari Qabil? Muncul. Wah, sudah adik saya, ceritanya gitu. Masa saya nggak diterima kurbannya? Saya bunuh kamu. Akhirnya benar, dibunuh. Disebabkan karena apa? Karena hasad. Para ikhwan, azani Allah wa iyyakum, sifat hasud ini berupaya harus kita tinggalkan. Ya. Hasud ini ada pengelompokan. Pengelompokan pertama yang paling parah tadi. Muncul kedengkian dan akhirnya dia berupaya untuk berbuat sesuatu mencelakakan saingannya. Ini yang paling parah. Ya. Nah, dari beberapa ayat yang saya baca tadi, sifat hasud ini adalah termasuk sifatnya Bani Israel. Bani Israel. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka ataukah mereka dengki kepada manusia yaitu Muhammad karena karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Karunianya. Kenapa? Para ikhwan azani Allah wa iyyakum, kita tahu umur 12 tahun Nabi Muhammad itu diajak pamannya ke Syam. Alhamdulillah di tengah jalan ketemu dengan pendeta Bahira. Akhirnya pendeta Bahira karena tahu ini tanda kenabiannya supaya dibawa pulang. Jangan sampai berangkat ke Syam dan sampai di sana karena khawatir nanti dibunuh sama Bani Israel. Sifat hasud ini adalah sifatnya Yahudi. Ya, sifatnya Yahudi. Termasuk pendudukan mereka secara ilegal di negeri Palestina pun itu disebabkan karena kalau kita baca ayatnya, mereka mengaku bahwa negeri itu adalah negeri yang diwariskan untuk siapa? Untuk mereka. Kalau kita lihat, Bani Israel dulu apa Muslim dulu? Muslim dulu. Bani Israel dulu secara atau umatnya Nabi Muhammad dulu? Oh, Bani Israel dulu. Bani Israel. Iya. Muslim yang mana? Iya, Bani Israel. Nabi Muhammad maksudnya. Kan Muslim yang sekarang itu kan Muslimnya umatnya Nabi Muhammad yang mereka coba. Itu disebabkan karena apa? Karena baghyan. Karena benci, karena hasud. Maka sebagian menyebutkan ada dua hal yang menyebabkan kenapa mereka itu hasud. Dabba ilaikum da'al umami qablakum. Penyakit umat terdahulu itu, ya, penyakit umat sebelum kalian itu ada dua. Apa itu? Al-hasad wal baghdha. Yang pertama hasud, yang kedua baghdha, perasaan benci. Oleh karenanya, para ikhwan azani Allah wa iyyakum, sifat hasud ini harus betul-betul kita upaya meninggalkan dari apa yang
dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, di mana sifat hasud ini sekali lagi adalah sifat yang sangat membahayakan. Kalau kita memiliki sifat hasud seperti ini, maka hati-hati bahwa sifat hasud seperti ini akan menggerogoti setiap kebajikan yang kita lakukan. Apalah artinya kita sholat, apalah artinya kita saum, apalah artinya kita sedekah, kalau seiringan dengan pelaksanaan itu hasud masih ada pada diri kita. Kenapa? Karena hasud itu akan menggerogoti kebaikan yang dilakukan oleh kita. Bahkan menurut riwayat yang lain, nanti di akhirat itu ada yang namanya muflis. Muflis itu apa? Bangkrut, rugi. Di mana apa yang dimaksud dengan bangkrut, rugi itu? Setiap amal kebaikan yang kita miliki diambil oleh orang-orang yang pernah kita hasudi. Waliyadzubillah. Bahkan amal kebaikan kita habis, dosa yang pernah kita hasudi ditimpakan kepada kita semuanya. Itulah yang dinamakan dengan muflis. Maka hati-hati ketika kita bergaul dengan masyarakat. Muamalah di dalam Islam itu sangat diperhatikan. Muamalah, dan kita harus memperhatikan norma-norma akhlak yang sudah ditetapkan di dalam Islam ini. Hasud. Belum lagi iri. Iri itu kalau kita lihat ya, dan kita rasakan coba. Iri itu justru akan mencuri kebahagiaan. Iri akan mencuri kebahagiaan. Kok bisa? Gini. Dia sebetulnya bahagia banget ketika memakai motor Supra X. Supra X 125. 110 cc. Lagi jalan enak bahagia, lagi baca apa gitu ya. Tiba-tiba ada NMAX. Tetet jus. Bagi orang yang memiliki sifat iri, pertama, waduh, NMAX nih. Nah, udah lupa dengan Supra. Karena dia sudah melihat NMAX, kira-kira kebahagiaannya dengan Supra itu bisa hilang apa enggak? Bisa lewat itu, Pak. Ya Allah, iri itu bisa mencuri kebahagiaan. Sebetulnya destinasi jalan-jalan kita ini awalnya mengelilingi Medland, mengelilingi kota wisata itu sudah senang banget. Sore-sore jalan gitu ya. Tiba-tiba kita ngobrol dengan teman, ada yang pelesiran kemana? Ke Bali, ke puncak, kemana? Orang yang iri, kira-kira kebahagiaannya bisa direnggut gak? Waduh, orang lainnya ke puncak, bawa mobil dan lain sebagainya. Allah memberikan takdir baik kepada kita, bisa pelesiran ke puncak, ke Bali, kemana. Tiba-tiba kita bertemu dengan orang yang pelesirannya kemana? Singapura, Amerika, dan lain sebagainya. Tiba-tiba itu hilang nggak tuh? Kebahagiaan yang kita datang ke puncak kemana-mana. Bablas anginnya. Ya. Oleh karenanya, sifat iri ini sekali lagi akan mencuri kebahagiaan kita. Maka, ya sedikit demi sedikit kita coba untuk bisa menghindari dari praktek ini. Meskipun tadi, menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa setiap orang itu tidak bisa terlepas dari yang namanya hasad. Lantas bagaimana katanya? Bagaimana caranya agar hasud ini bisa tidak sampai menggerogoti pahala kebaikan kita? Kita adalah yukhfihi, mengekangnya. Dengan cara apa mengekangnya? Pertama, meskipun muncul rasa. Dan ini sangat berat sekali. Ini sangat berat sekali. Pertama, kita berupaya untuk bisa menyampaikan sesuatu yang baik-baik terhadap orang yang tidak kita sukai. Misalkan, saya tidak suka dengan Ustadz Sobirin. Ya, saya harus menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah, Ustadz Sobirin itu baik banget.
Setiap saya beli nasi uduk mesti ditambah. Padahal saingan. Dan bisa loh, saingan ustadz dengan ustadz, bisa nggak kira-kira ya? Bisa. Bisa dong. Bisa, ustadz sama ustadz itu bisa saingan. Bisa muncul rasa hasad gitu ya? Sangat bisa. Kadang ustadz yang satu, boleh jadi ya, menjelekkan, apalagi yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Nah, oleh karenanya para ikhwan semuanya, kekang itu pertama jangan sampai keluar dari mulut kita itu sesuatu yang jelek-jelek tadinya. Karena apa? Karena akan menambah hasad, perasaan hasad kepada orang yang kita sukai. Kemudian yang kedua, berupaya untuk mengekang, tidak melakukan sesuatu untuk membahayakan orang yang kita hasudi. Karena memang kadang-kadang orang itu kalau sudah dengki itu apapun dia lakukan. Ada nggak kira-kira? Contoh aja, contoh ini mah. Biasanya di dunia usaha, karena duniawi sih biasanya ya. Misalkan nih Ustaz, jangan nasi uduk. Mie ayam aja, mie ayam ya. Aduh, nggak ada yang jual mie ayam kan di sini. Di sini mie ayam laku sebetulnya. Di sebelahnya jualan mie ayam lagi, laku. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu. Gimana caranya agar yang jualan mie ayam baru ini bangkrut? Bangkrutnya sampai ke akar-akarnya lagi. Apapun yang dia jual, pokoknya biar gak laku. Ada nggak yang kira-kira? Banyak. Ada ya? Banyak ya? Oh, gak jauh lah. Si Bapak luar biasa ya. Itu contoh. Hasud itu contoh seperti itu. Ya, dan ini kenapa para ikhwan semuanya hasud ini tidak diperbolehkan? Karena hasud ini pada dasarnya adalah dia tidak banyak menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak yakin akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada misalkan seseorang saingan, dia khawatirnya cukup besar dan itu lupa dengan ketergantungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bahayanya. Kenapa hasud bisa menggerogoti pahala kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan 15 menit ya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Sudah kita lalui dan mudah-mudahan bisa difahami meskipun ini diulang-ulang terus ya, karena saya yakin para ikhwan sudah paham akan hadis ini. Yang penting kita saya yang pertama, yang penting saya bisa melaksanakan permintaan daripada Riyasah 5. Yang kedua, yang penting kita bisa bersilaturahmi dan bisa mereview kembali akan informasi dari Rasulullah SAW tentang hadis ini. Bahwa jangan sampai kita berbuat hasud, karena hasud itu akan memakan dan menggerogoti pahala kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa ikum ajmain billahi fisbil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.